Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Oke, gue kali ini pengen banget nih menceritakan salah satu kisah yang udah deh pokoknya di luar akal sehat gitulah intinya. Pokoknya cerita ini gak bakal kalah serem dari cerita-cerita horor yang biasa gue ceritain. Jika tahun 2003 Indonesia sempat dihebohkan dengan cerita kanibal Sumanto, maka dunia dikejutkan dengan kisah kanibal yang tidak kalah mengerikan pada tahun 2002. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, don't forget to subscribe, like, and comment, dan juga share. Kanibalisme adalah sesuatu yang mengerikan. Membayangkannya saja sudah membuat kita mual. Perilaku manusia memakan manusia bukanlah hal yang normal dan sangat menyalahi aturan. Tapi pada kenyataannya kasus ini sudah sering terjadi. Pada 2003, Indonesia pernah digemparkan dengan kasus kanibalisme yang dilakukan oleh seorang lelaki bernama Sumanto. Kabarnya Sumanto melakukan tindakan kanibalisme untuk menaikkan kesaktiannya. Tidak hanya di Indonesia, belahan dunia lain seperti daratan Eropa, kasus serupa juga kerap terjadi. Salah satunya kasus Armin Mewis dari Jerman. Jika motif Sumanto adalah menaikkan kesaktiannya, lalu apa motif Armin Mewis ini? Armin Mewis lahir pada tanggal 1 Desember 1961 di Essen. Mewis lahir saat Jerman masih terbagi dan Essen masuk ke wilayah Jerman Barat. Bagi warga Rothenburg, kota di mana Mewis tinggal, Mewis adalah seorang yang ramah dan menyenangkan. Dia sering membantu menyiangi halaman rumput tetangganya, memperbaiki mobil atau sekedar berkunjung untuk makan malam. Mereka yang mengenal Mewis umumnya mengatakan tidak ada yang aneh dari sosok teknisi komputer tersebut. Mewis sering mengunjungi situs di internet bernama The Cannibal Cafe, yakni sebuah situs atau forum tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki fetis terhadap kanibalisme. Fetis adalah kondisi di mana seseorang akan melakukan hal tertentu untuk memenuhi hasrat dan nafsu seksualnya. Fetis setiap orang berbeda-beda, tapi kebanyakan yang normal. Nah, orang-orang yang mengunjungi The Cannibal Cafe adalah orang yang akan merasa terangsang ketika melihat manusia memakan daging manusia atau dia sendiri yang memakan daging manusia atau bahkan dagingnya sendiri yang dimakan orang lain. Sejak berusia 8 tahun, Mewis telah memiliki fantasi untuk memakan teman sekolahnya. Fantasi ini memenuhi pikirannya setiap malam. Dia bahkan pernah berniat untuk menculik dan menyerang seseorang untuk dijadikannya korban. Namun, ia tidak jadi melakukannya. Untuk memenuhi fantasinya itu akhirnya ia membuat sebuah iklan di internet termasuk di situs The Cannibal Cafe yang mana isi iklan tersebut adalah mencari seseorang berusia 18-30 tahun yang dengan sukarela akan dibunuh dan dimakan dagingnya oleh Mewis. Seseorang yang ramping dan pirang merupakan tipe yang diinginkan Mewis. Uniknya, banyak yang merespon iklan tersebut. Kabarnya bahkan sampai ratusan, tapi kebanyakan tidak serius alias iseng aja. Lagi pula siapa yang mau dibunuh dan dimakan dagingnya? Tapi ada satu orang yang serius dengan iklan tersebut, yakni Bernd Jürgen Armando Brandes. Dia adalah seorang insinyur di Berlin. Bernd merespon iklan tersebut pada Maret 2001. Berikut adalah percakapan online antara Mewis dan Bernd pada tanggal 6 Maret 2001, 3 hari sebelum kejadian. Halo, apa pekerjaanmu? Kok sampai larut belum tidur? Aku tidak dapat tidur nyenyak lagi karena pertemuan kita. Alasan yang masuk akal, kemarin aku sangat lelah, hari yang membuat stres. Aku bekerja di bidang telekomunikasi. Oh, sepertinya menarik. Aku percaya kamu. Aku tak sabar menunggu pertemuan kita. Pasti sangat seru. Aku ingin dan berharap pertemuan kita benar-benar seru. Apa kamu memasang alarm? Cuma beberapa hari lagi hingga tanggal 9 Maret. Tetap saja seharusnya aku bertemu denganmu kemarin dan merasakan gigimu.
Tidak semua harapan bisa terpenuhi. Masih ada beberapa waktu lagi sebelum kamu benar-benar merasakan gigiku. Aku tidak tahu apa yang kuharapkan. Apa kau pernah membantai orang sebelumnya? Sayangnya hanya di mimpiku, tapi di pikiranku aku melakukannya setiap malam. Jadi saya yang pertama. Kau pernah makan daging manusia sebelumnya? Tidak. Kau tidak bisa mendapatkannya di supermarket, sayangnya. Bagaimana kau tahu rasanya enak atau darah tidak akan membuatmu menjadi sakit? Aku mempersiapkan diriku untuk mimpi-mimpiku. Sekali waktu aku menjadi terlalu bersemangat sehingga aku mengambil jarum dan mengambil darahku sendiri untuk kuminum. Apakah darahmu terasa enak? Rasanya lumayan lezat. Aku pernah mengebor lubang dan bornya tergelincir ke tangan saya. Itu benar-benar nyata. Darah dari sari kehidupan mengandung seluruh nutrisi yang dibutuhkan manusia. Jadi kuharap kamu tidak akan melemah sehingga kamu dapat melakukannya tanpa masalah. Untuk menggigit kemaluan Anda jelas tidak akan mudah. Daging yang masih segar lebih alot daripada yang telah digoreng. Tapi satu hal yang pasti, mimpi kita akan menjadi kenyataan. Tapi tidak terlalu banyak di dalamnya seperti yang ada di otot. Ya, tapi penis pada dasarnya adalah bahan yang kenyal dan berisi darah. Demi kita berdua semoga itu benar. Aku harap kamu juga telah memikirkan tentang apa yang harus dilakukan setelahnya. Memenuhi mimpi seharusnya tidak menjadi mimpi buruk buatmu. Tidak akan ada yang tahu kemana aku menghilang. Setelah kau meninggal, aku akan membawamu keluar dan memotong-motongmu. Kecuali sepasang lutut dan beberapa sampah berdaging. Kulit, tulang rawan, tendon. Hanya ada sedikit darimu yang akan tersisa. Akan ada sedikit yang bagus seperti lutut. Aku harap kamu punya tempat yang bagus untuk menyembunyikannya. Aku akan mengeringkan dan menggilingnya kemudian. Oke, aku dengar itu bagus untuk dijadikan penyubur. Kulihat kamu telah memikirkannya. Bagus. Kedengarannya seperti akulah yang pertama. Dan kau bukanlah yang terakhir kuharap. Aku telah berpikir untuk menangkap seorang anak muda dari jalan. Tapi lebih baik aku membunuh orang yang bersedia dibunuh saja. Itu juga tidak terdengar buruk. Tapi ya, hal itu tidak sepenuhnya legal. Kalau begini menurutku lebih bagus daripada mengambil seseorang langsung dari jalanan. Tepat sekali. Aku akan melakukannya walaupun itu ilegal. Apa yang akan kau lakukan dengan otakku? Kau biarkan saja. Aku tidak ingin memecahkan tengkorakmu. Sebaiknya menguburmu lebih baik kalau di pemakaman. Tidak ada yang memperhatikan tengkorak di sana. Atau mungkin dihancurkan saja. Di sini ada pemakaman kecil yang bagus. Kau bisa menggunakannya sebagai asbak. Apakah kau perokok? Ya, tapi gigiku masih cukup putih. Bagus. Aku juga merokok. Kuharap kau suka daging asap. Bawa saja dirimu untuk sarapan. Akhirnya, pada 9 Maret 2001, Byrne dan Mewis bertemu di rumah Mewis, Rothenburg, untuk melakukan apa yang tertera pada iklan tersebut. Pertunjukan pun dimulai dan direkam menggunakan sebuah kamera. Sekali lagi semua yang dilakukan Mewis sudah mendapat persetujuan dari Byrne dan Byrne juga kabarnya sudah diberikan alkohol serta obat pereda sakit. Pertama-tama Byrne meminta Mewis untuk menggigit penisnya sampai putus, namun karena kesulitan akhirnya Mewis menggunakan pisau. Byrne juga sempat mencoba memakan penisnya sendiri secara mentah-mentah, namun karena terlalu kenyal ia pun tak melakukannya. Menurut seorang jurnalis yang melihat video rekamannya, Byrne mungkin terlalu lemah karena kehabisan darah sehingga tidak dapat memakan penisnya sendiri. Kemudian Mewis mencoba menggorengnya dengan ditambahkan garam, merica, anggur, dan bawang. Namun karena terlalu gosong, dia malah memberikannya ke anjingnya. Byrne selanjutnya dibiarkan tergeletak di kamar mandi dengan keadaan kehilangan darah yang banyak. Sementara Mewis malah membaca buku Star Trek selama 3 jam. Mewis akhirnya membunuh Byrne dengan tikaman 4 kali di leher. Tubuh Byrne digantung di pengait daging dan dipotong-potong menjadi bagian-bagian untuk selanjutnya disimpan di lemari pendingin. Mewis bahkan berusaha untuk menggiling tulangnya untuk dijadikan tepung, sementara tengkorak kepalanya dikubur di pekarangan. Mewis memasak 20 kg daging dari tubuh Byrne sedikit demi sedikit dan menghabiskannya selama berbulan-bulan.
Kasus kanibalisme Armin Mewis memang mengerikan dan bikin sebenarnya geleng-geleng kepala ya. Bukan hanya karena kesadisannya tapi karena si korban juga secara sukarela dibunuh dan tubuhnya dimakan. Berbicara soal Bernd, dia sebenarnya adalah sosok yang matang dan juga sukses. Dia awalnya hidup bersama pacarnya Bettina. Kepada TV Jerman, Bettina mengaku dia menikmati kehidupan seks yang hangat bersama Bernd. Namun mereka berpisah setelah Bernd mengaku bahwa ia adalah seorang penyuka sesama jenis alias gay. Belakangan diketahui bahwa Bernd mengidap gangguan mental yang cukup berat, bahkan hasrat untuk menyakiti dirinya sendiri cukup besar. Setelah membunuh Bernd, Mewis selanjutnya bertemu dengan 5 laki-laki lain, salah satunya dari London yang juga merespon iklan yang ia pasang. Tapi ia belum sempat membunuh mereka karena seorang mahasiswa melaporkan Mewis pada polisi setelah mengetahui forum di internet yang dibuat Mewis. Forum tersebut bernama Cannibal Cafe. Pada Desember 2002 Mewis ditahan, polisi melakukan penggeledahan di rumah Mewis dan menemukan beberapa potongan daging serta rekaman video Mewis yang membunuh Bernd. Setelah kasus ini tersebar ke media, Mewis mulai mendapatkan julukan sang tukang jagal dari Rothenburg. Pada Januari 30, 2004, Mewis dihukum 8 tahun penjara. Ia pun dijerat bukan karena kasus pembunuhan, lantaran si korban sudah secara sukarela dibunuh. Namun pada April 2005, pengadilan Jerman meminta pengadilan ulang setelah jaksa mengajukan banding. Mereka masih meragukan Bernd yang rela dibunuh oleh Mewis lantaran kondisi mental dan asupan alkohol pada tubuh Bernd. Pada pengadilan tersebut, para psikolog yang memeriksa Mewis juga memberikan pernyataan kalau Mewis masih punya fantasi untuk melahap daging manusia. Akhirnya pada 10 Mei 2006 di pengadilan Frankfurt, Mewis dijatuhi hukuman seumur hidup. Di pengadilan, Mewis mengaku ia adalah orang yang merasa kesepian dan merasa diabaikan, terutama setelah ayahnya meninggalkan dia dan ibunya saat Mewis masih kecil. Saking kesepiannya, Mewis sampai menciptakan saudara khayalan bernama Frankie. Tapi itu justru semakin memperparah kondisi Mewis yang sudah punya keinginan memakan daging manusia. Hasrat untuk memakan manusia semakin menjadi-jadi ketika ibu Mewis meninggal pada 1999. 2 tahun setelah kematian ibunya, Mewis mulai menerbitkan iklan mengerikan tersebut. Di pengadilan, Mewis juga mengaku kalau setidaknya ada kurang lebih 800 orang Jerman yang sama seperti dirinya. Wow, bayangin aja ya. Ini baru di Jerman aja udah segitu banyak. Kalau di seluruh dunia dihitung bisa sebanyak apa? Ini jujur sih, kalau ketemu yang kayak gini serem. Kayak lebih serem daripada ketemu sama setan. Jika Sumanto melakukan tindakan kanibalisme untuk menaikkan kesaktiannya, maka Mewis melakukannya untuk kepuasan seksual dan hasrat yang aneh yang ia miliki. Kelainan seksual ini memang aneh namun benar adanya. Untuk kasus Mewis dan Bernd ini adalah forarephilia. Kelainan seksual ini membuat penderita merasa terangsang ketika memakan pasangannya atau bahkan dia sendiri yang dimakan oleh pasangannya. Bernd diduga juga memiliki kelainan yang satu ini. Oke, serem ya cerita mengenai kanibalisme ini ya. Oke, mungkin kalau misalnya cerita ini terus sadis mungkin gak akan gue lanjutin. Tapi kalau misalnya kalian penasaran dan pengen tahu lebih dalam seperti apa, ya mudah-mudahan kalian juga bisa melihat ciri-ciri orang yang ada di sini, yang seperti ini di sekitar kalian. Jadi kalian bisa berhati-hati ketika kalian berkenalan dengan seseorang yang sebelumnya belum pernah kalian kenal. Ini yang paling gue ingat adalah Mbak selalu ngomong gini, bercanda sih ke anak-anak. Makanya kalau kenalan tuh jangan dari online,
nanti kenapa-napa lo. Kayak gini-gini nih yang takutnya karena serem kan. Ini kejadiannya dari iklan lagi. Well, udah dulu ya gue enek. Oke, buat kalian yang punya cerita yang pengen gue ceritain, bisa kirim cerita kalian ke email kita di fadipotret@gmail.com atau bisa DM kita juga di Instagramnya Fadipotret. Udah itu aja deh. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa lagi di Unseen berikutnya.